data nasional begitu ya. Ketika khususnya pandemi ini, radio jadi rujukan. Radio ini yang saya tahun-tahun sebelum pandemi khawatir masa depan radio ada nggak yang dengerin, itu sama begitu ya, sama gitu. Tapi ternyata ini data juga dari salah satu periset yang biasanya juga meriset televisi dan levelnya juga sudah nasional kan, seluruh Indonesia begitu. Tingkat pendengar radio ini meningkat sekarang menjadi 17% dari sekitar cuman ya 9, kisaran 9, 10, 11, 12 gitu lah biasanya. Iya, sebelum-sebelumnya. Naik secara signifikan, artinya apa? Masyarakat ini mencari informasi melalui radio. COVID-19 ini hal yang baru kan kita. Ketika masyarakat mau cari kemana, dan itu bisa dilihat dari pergerakan yang kemudian saya kira signifikan, naik hampir 2 kali lipatnya. Itu kan luar biasa begitu. Terus ya kemudian survei juga menyebutkan tingkat kepercayaan kepada media-media mainstream, radio, TV dan lain sebagainya juga meningkat begitu. Nah, memang kalau bicara ukuran, ya karena radio ini memiliki kedekatan dengan pendengarnya lebih dari media apapun, saya bilang lebih dari media apapun. Proximity-nya itu lekat begitu. Abang bisa mengukur. Kenapa nih hari ini kok banyak yang nggak telepon, nggak berinteraksi dan lain sebagainya. Maka kita akan bisa mengukur sejauh mana gitu. Yang kedua begini Bang, proximity atau kedekatannya itu biasanya begini. Kita lihat pengalaman saya saja secara pribadi, bagaimana dulu saya bisa kirim salam. Itu dulu masih manual pakai ini ya, semacam kartu pos gitu ya Bang ya. Ya. Sekarang itu lebih canggih lagi, kita pakai WA, pakai sosial media yang dimiliki oleh radio dan lain sebagainya. Proximity-nya semakin luas. Kalau ada orang Sumba Timur yang kemudian merantau ke luar negeri, ke Jakarta dan sebagainya, bisa juga dengerin suaranya Om Hen ini setiap hari begitu loh. Nah, ini yang kemudian menjadi satu kelebihan. Coba kalau kita nonton televisi, ya udah nonton aja, kita nggak bisa kemudian berkomunikasi, berinteraksi begitu. Kalau sosial media bisa berinteraksi, tapi untuk memastikan yang berinteraksi ini fake atau tidak, itu nggak bisa begitu. Radio ini kalau saya bilang hari ini di era disrupsi, di era digital, di era yang semakin kuat perkembangan teknologinya, di sisi lain kita punya tantangan, kita punya banyak kendala. Kendalanya apa? Beredarnya informasi, baik itu disinformasi, misinformasi, hoax dan lain sebagainya, itu luar biasa. Kalau saya sebutkan datanya Kominfo, Kementerian Kominfo, tahun 2019, saat itu kan tahun politik ya. Di tahun 2019 itu hoax paling tinggi di bulan April tentang politik pemerintahan. Yang itu saya bisa pastikan, kalau orang tidak selektif bisa memecah belah. Betul. Baik itu dalam konteks daerah maupun nasional. Bisa kita itu tawuran bisa terjadi, konflik antar kelompok bisa terjadi. Ini sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia tentunya. Yang kedua, masa pandemi COVID-19, Bang. Masa pandemi COVID-19 ini hoaxnya luar biasa. Makan nasi padang katanya bisa menyembuhkan COVID dan lain sebagainya. Beredarnya luar biasa, Bang. Nah, yang beredar itu lewat apa? 87% lewat media yang namanya sosial media. Facebook, Instagram, Twitter. Itu 87% sebagai medium penyebar hoax. Berikutnya, kalau kita bandingkan sama radio, kenapa saya di media radio trust ini benar-benar pas tema tahun ini gitu ya. Ya, untuk yang kemudian radio ini tidak sampai 1, cuma 0,0 sekian lah begitu. Jadi bahkan 0,2 itu sangat sedikit sekali, amat sangat sedikit dibandingkan dengan yang tadi 87. Jadi kenapa tingkat kepercayaan publik ini meningkat? Ya ini, masyarakat semakin teredukasi, literasinya sudah kuat bahwa kalau berita yang beredar di sosial media itu belum tentu benar. Saya selalu bilang begini, Bang.
viralkan yang benar, jangan selalu membenarkan yang viral. Masyarakat kita ini dikit-dikit ada yang viral langsung di repost dan lain sebagainya. Kalau kita balik ke radio ini kan pasti tadi Anung cerita sendiri gimana mengkonfirmasi di mana tempat vaksin. Itu kan sudah media yang sangat terpercaya